Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afrizal Fikri dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu Anita Suprihatiningrum, Firda Monika, Laila Rizky Amalia, Monika Rizky, dan Siska Kumalasari yang akan mempresentasikan analisis pendahuluan kadar sianida pada beberapa jenis karang. Pendahuluan, sianida atau HCN adalah senyawa kimia yang mengandung gugus siano dengan atom karbon, terikat 3 ke atom nitrogen. Sianida terbagi menjadi 2, yaitu sianida anorganik dan sianida organik. Sianida anorganik seperti natrium sianida dan kalium sianida. Gugus Cn yang ada disebut ion sianida yang bermuatan negatif, di mana senyawa ini merupakan garam, dan asam sianida yang sangat beracun. Sianida organik umumnya disebut nitril atau gugus Cn yang terhubung melalui ikatan kovalen dengan gugus bermuatan karbon seperti metil, karena zat ini tidak melepas ion sianida pada. Metode penelitian yang pertama, uji kualitatif. Alat yang dibutuhkan yaitu timbangan elektrik, spatula, pipet volume, hot plate, labu takar, pipet tetes, tabung reaksi, dan kertas saring. Bahan yang dibutuhkan yaitu sampel kerang, air, asam klorida, asam nitrat, aquades, dan larutan kalium iodida 0,5 N. Prosedurnya adalah, yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu timbang dan ambil sampel, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan air sebanyak 5 ml dan 2 ml campuran asam klorida dan asam nitrat dengan perbandingan 1:1. Kemudian panaskan di atas hot plate, lalu tunggu sampai menguap hingga sampel tersisa 5 ml. Sisa penguapan ditambah aquades sebanyak 2 ml, lalu panaskan hingga mendidih. Kemudian dinginkan dan saring. Filter larutan uji di pipet sebanyak 1 ml, lalu tambahkan 1-2 tetes larutan Ki 0,5 N. Hasil menunjukkan apabila terbentuk endapan merah orange. Lalu ada uji kuantitatif. Alat yang dibutuhkan adalah timbangan elektronik, spatula, labu ukur, pipet volume, oven, alat apa atau spektro. Bahannya sampel kerang, bisa menggunakan kerang pola, kerang manis, kerang babako, kerang ciput, kerang keong, dan kerang tudung. Lalu ada aquades dan asam seperti HNO3. Siapkan alat dan bahan. Yang kedua, sebagian dari organ kerang ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu. Yang ketiga, larutan HCl04 HNO3 ditambahkan ke dalam labu dengan perbandingan 1:4, lalu dikocok dan didiamkan selama 1 malam. Yang keempat, organ kerang dan larutan asam dalam labu didestruksi tetapi tidak sampai kering, dengan cara memanaskan pada suhu awal 100 derajat Celcius sampai uap coklat dan nitrat hilang. Yang kelima, kemudian menaikkan suhu sampai 200 derajat Celcius hingga larutan jernih dengan volume kira-kira 1,25 ml. Yang keenam, larutan tersebut diencerkan menjadi 20 ml dengan menggunakan aquades kemudian dikocok. Yang ketujuh, biarkan selama 1 malam hingga mengendap dan larutan bening. Yang kedelapan, tahapan akhir pengukuran kandungan sianida dilakukan dengan menggunakan metode alat APHA E20 1998 4500 Cn E atau spektrofotometer. Berikut merupakan hasil penelitian dari pemeriksaan sianida pada kerang dengan uji kualitatif. Pada uji kualitatif ini, terdapat beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama, kerang pola, kerang manis, kerang ciput, kerang keong, kerang tudung, kerang babako yang memiliki perubahan warna menjadi merah oranye. Pada perubahan ini berarti didapatkan hasil positif sianida pada semua kerang yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah oranye. Berikutnya, hasil secara uji kuantitatif. Dapat kita lihat pada gambar, terdapat beberapa kandungan sianida yang didapatkan dari beberapa kerang. Yang pertama, kerang pola sebanyak 19,70, kerang manis sebanyak 21,98, kerang ciput sebanyak 15,16,
kerang keong sebanyak 24,11, kerang tudung sebanyak 14,55, kerang bapako sebanyak 18,97. Di bawahnya merupakan grafik bahwa kadar sianida dalam kerang melebihi batas yang dianjurkan, yang biasanya harusnya tidak boleh lebih dari 1,52 mg per kilo kerang. Kita dapat melihat dari hasil penelitian di samping bahwa kandungan sianida tertinggi terdapat pada kerang keong yang memiliki kadar sianida yaitu 24,11 mg per kilonya. Hal tersebut dimungkinkan terjadi dengan besarnya konsentrasi sianida yang digunakan dan dibuang dari proses ekstraksi yang dilakukan. Hal ini jelas melebihi ketentuan batas sianida yang berada di dalam lingkungan yaitu 1,52 mg per kilo. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kadar logam berat sianida pada beberapa jenis karang dipengaruhi oleh habitat, sebaran sianida pada telur. Kadar logam merkuri pada 3 titik berbeda, yaitu kerang keong dengan kadar sebesar 24,11 mg atau kilogram, kerang manis dengan kadar sebesar 21,98 mg atau kilogram, dan kerang pola 19,70 mg atau kilogram pada pengujian secara kuantitatif, dan perubahan warna menjadi merah orange pada penelitian secara kualitatif. Kadar logam merkuri pada ketiga titik berada di atas ambang batas kadar yang ditentukan, di mana harusnya kadar sianida tersebut tidak boleh melebihi dari 1,52 mg atau kilogram dari suatu bahan di lingkungan seperti jenis karang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.